Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah bisa ketemu kembali bersama saya Kurniawan. Di hari ini saya akan menyampaikan edukasi pendidikan dan informasi tentang SKCK, surat keterangan catatan kepolisian yang secara online, yang daftarnya bisa di rumah atau daftarnya di kantor pelayanan SKCK, baik di Polsek, di Polres, Polda maupun Mabes Polri. Dalam hal di aplikasi support APP Polri tersebut ada isian mengenai riwayat pendidikan. Bagaimana mengisinya riwayat pendidikan tersebut? Seperti di situ ada isian mengenai pendidikannya di dalam negeri atau luar negeri. Nah itu diisi, tinggal pilih dalam negeri atau luar negeri. Kemudian dilanjut lagi itu ada isian juga nama sekolahnya. Itu namanya riwayat berarti SD dulu ya. SD atau MI Madrasah Ibtidaiyah atau sederajatnya itu dimunculkan namanya siapa, diketik, kemudian alamatnya, alamat SD tersebut. Nah, yang terakhir tahun kelulusan SD tersebut. Nah, apabila sudah diisi ditambah yang berikutnya itu sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah sanawiyah atau sederajat itu diisi di sekolahnya di luar negeri pada negeri. Nah, contoh misalkan dalam negeri, kemudian nama sekolah SMP tersebut apa diisi, kemudian alamatnya, alamat SMP tersebut di mana. Nah, yang terakhir itu tahun lulusnya atau berapa SMP tersebut. Nah, apabila yang bersangkutan pemohon itu masih berlanjut sekolahnya, berarti ditambah sekolah ke SMA atau sederajat seperti madrasah aliyah gitu. Diisi di dalam negeri apa di luar negeri sekolahnya, kemudian nama sekolahnya, kemudian alamat sekolah tersebut diisi beserta tahun kelulusannya SMA tersebut. Nah, apabila si pemohon tersebut sampai dengan SMA berarti selesai dari situ ke tahap berikutnya, isian yang berikutnya. Tapi misalkan masih juga dia melanjutkan sekolah perguruan tinggi, maka sama seperti yang di SD, SMP, SMA itu kuliahnya di mana dalam negeri atau luar negeri, kemudian dicantumkan nama kuliahnya apa, universitasnya apa, perguruan tingginya apa, kemudian alamatnya di mana di kampus tersebut, apa universitas tersebut, kemudian dilanjut dengan tahun kelulusannya, tahun berapa si pemohon tersebut lulus di perguruan tinggi tersebut. Nah, apabila sudah selesai, maka ke tahap berikutnya, apabila belum ditambah lagi, misalkan ke S2 atau S3 disesuaikan dengan riwayat pendidikan si pemohon tersebut. Yang namanya riwayat itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nggak ada riwayat langsung ke SMA misalkan pendidikan terakhir. Nah, itu harus dipahami, harus dimaklumi karena namanya riwayat berarti dari SD sampai SMA. Demikian yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya mohon tonton videonya sampai dengan selesai hingga mengetahui bagaimana cara mengisi riwayat pendidikan tersebut. Selamat menonton videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya bersama saya Kurniawan. Selamat menonton. Izin videoin Pak ya, ini masalah pendidikan. Di sini kan ada riwayat pendidikan ya. Pendidikan itu sini di mana pendidikan ada sekolah dalam negeri pada luar negeri. Di dalam negeri ya. Ada luar negeri. Dalam negeri. Dalam negeri. Nah, di sini kan pendidikan kan ada SD, SMP, SMA ya. Ingat nggak SD di mana? SD di Kemang Kuning. SD. Nah, kita nama SD-nya apa? Sob. Ya. Silakan diisi Pak ya. Ya. Nah, kemudian ini kabupaten. Tinggal milih. Jawa Barat dulu. Nah, Jawa Barat. Nah, kemudian kabupatennya dicari, terus itu ada pilihannya. Tinggal cari Purwakarta ya. Mana Purwakarta? Nah, ini Purwakarta. Kemudian yang berikutnya lulus tahun berapa? SD tuh? SD lulus tahun 2022 2002 ya. Kemudian tambah. Nah, sekarang ini yang keduanya SMP ya. SMP. Nah, SMP nama SMP-nya apa? Nah, ini kabupatennya kayak tadi tuh ya, kayak SD tuh cari Jawa Barat, kemudian kabupaten Purwakarta ya, Purwakarta, kemudian lulusnya tahun berapa,
Tadi 2002, berarti 2005 ya? Benar kan? Selanjutnya tambah ya? Tambah berarti terakhir pendidikan apa? Berarti ini SMA ya, sederajat. Nah, sini ada STM apa? Silakan isi. Nah, ini kabupatennya ya. Kayak tadi kayak yang SD, SMP ya. Nah, sekarang SMA-nya sederajat ya. Atau STM ya. STM tahun lulusnya tahun berapa? 2008 ya tadi ya. 2008 tinggal cari situ ada. Nah, kemudian udah selesai ya ini kan SD SMP SMA ya STM ya. Udah selesai. Ada lagi nggak sekolah? Udah. Jadi kan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ke tahap berikutnya ya. Izin saya videoin Pak ya. Ini mengenai pendidikan Pak ya. Di sini kan ada riwayat pendidikan di manakah Anda sekolah, ini dalam negeri atau luar negeri. Nah, kemudian tingkat pendidikan kan ada SD, SMP, SMA ya. Kemudian nama sekolahnya, misalkan SD apa, SMP apa, SMA apa. Kemudian tahun kelulusannya, SD lulus tahun berapa, SMP lulus tahun berapa, SMA lulus berapa. Ini ada plusnya berarti nambah gitu. Habis SD apa nama ya. Nah, kalau ada ini dicek tuh lagi. Sebelumnya dicek ada 3, ada SD, SMP, SMA. Nah, baru ntar kalau udah bagus, sudah selesai ya, udah dicek, langsung selanjutnya ke berikutnya. Nah, sekarang diisi dulu. Ini diklik ya, yang itu yang dalam negeri ya, dalam negeri. Kemudian ini tingkat pendidikannya, kan SD dulu ya, cok SD, klik. Nah, kemudian SD, nama SD-nya SD apa? Nah, silakan sambil diisi Pak ya. Saya ini videoin Pak ya, mohon izin Pak ya, biar masyarakat tahu, khususnya pemula SDK, bagaimana cara mengisi untuk riwayat pendidikan ya. Itu dari pendidikan pertama tuh SD ya, kemudian pendidikan SMP harus sederajat, kemudian pendidikan SMA atau sederajat ya. Di situ ada lokasi atau wilayah sekolahnya. Di situ ada kabupaten, ada provinsinya ya. Ini tahun lulusnya diisi, tinggal pilih. SMA lulus berapa? SMA 2007 kurangi 3 berarti ya. Berarti 2004 kurangi lagi 3, SMP kan 3 tahun ya. Ya silakan. Berarti 2001 ya. Nah, terus tambah ini kan kedua. Nah, ini kan dalam negeri ya. Terus ini nama itu apa? SMP ya. Nah, atau sederajat. Nah, itu nama apa SMP-nya, sederajatnya apa tuh? Kalau sederajat tuh kayak misalkan MTS ya, Madrasah Sanawiyah, itu sederajat dengan SMP. Kalau SMA sederajat itu berarti seperti Madrasah Aliyah gitu. Itu kota kabupatennya, tinggal milih provinsi mana, kemudian kotanya apa kabupatennya. Udah. Nah, ini tahun lulusnya tadi kan tinggal ini ya, tambah 3 tahun ya, 2004 ya. Nah, udah. Nah, ini yang terakhir, ini apa? Pendidikan terakhir ya. Itu apa? Dalam negeri, kemudian tingkat pendidikan SMA ya. SMA, kemudian nama SMA-nya. Kenapa yang isi bersangkutan pemohonnya? Karena yang tahu kan pemohonnya ya. Jadi tolong diisi yang bersangkutannya pemohon tersebut. Karena pemohon itu tahu sekolah SD di mana, SMP di mana, SMA di mana ya. Nah, kemudian itu kabupatennya diisi. Tahun lulusnya udah kan SMA apa sampai perguruan tinggi? SMA ini hapus ya. Nah, kita cek lagi, ada yang merah nggak? Ini SD ya, SD udah diisi semua ya. Kemudian SMP sudah diisi. Yang terakhir kan SMA ya. SMA udah diisi. Nah, ini merah apa nih? Merah. Kalau merah kurang jelas kali ya. Atas apa itu? Atas Jogja apa mana? Oh, disingkat kali ya. Jangan disingkat ya. Nah, ntar muncul kalau misalkan itu merah, itu ada keterangan untuk apa gitu misalkan. Kalau ini disingkat kali tadi ya. Nah, udah selesai. Kita coba ya. Selanjutnya. Nah, ternyata udah bisa. Alhamdulillah ya. Jadi riwayat pendidikan udah diisi. Terima kasih banyak Pak informasinya tentang riwayat pendidikan.
Nah ini kan ini yang pertama SD ya, silakan. Ya, Terus yang kedua ini apa? tahun lulus. Oh, tahun lulusnya. Bentar, Pak. SMA lulus berapa? Apa? SMA lulus tahun berapa? 2018. 2018 kurangi 3, berarti 2015 2015. SMP. SMP kan 3 tahun lagi ya? Ya. Itu berarti 2000. 2012. Pintar itu. 2012. Heeh. Ada. Nah ini tambah nih yang SMP. Oh ya. Nah, SMP. Nah itu nama SMP-nya apa? Ya. Atau sederajat ya, sederajat tuh bisa madrasah sanawiyah ya, bisa. Iya. Itu sederajat. Angkatan 1 Paron kok Ngawi sih? Paron. Udah, Pak. Nah kabupatennya sini ke provinsi mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Tuh kabupatennya Kabupaten Ngawi. Ngawi, cari Ngawi. Nah ini udah. Nah ini tahun berapa lulusnya? 2015. 2015. Tadi udah ada pilihan, tinggal ngambil aja. Nah itu pilihan udah ada. Nah udah, tambah ini yang terakhir apa? SMA. SMA, karena masih kuliah ya, belum ada ijazahnya ya, jadi menggunakan SMA. Nah ini kabupatennya provinsi mana? Nah ya kabupaten. Nah, lulusnya tahun berapa? 2008. Nah cek lagi kayak tadi kan ada yang merah. Kalau ada merah berarti ada kekurangan, disingkat mungkin ya. Ini nggak ada merah, ini nggak ada merah, ini nggak ada merah, berarti udah bagus, bisa selanjutnya. Nah ini ke tahap berikutnya, tahap ke 8, silakan. Tidak pernah. Oh ya silakan. Menuju video ini Pak ya. Ini kan tentang isian riwayat pendidikan Pak ya. Nah namanya riwayat berarti dari SD dulu Pak ya. SD. Nah udah diisi Pak ya, ini SD-nya. Kemudian apa nama sekolahnya, kemudian kabupatennya, tahun lulusnya tahun berapa nih SD. Di sini ada pilihannya nih. Tinggal kembali Pak ya. Misalkan SMA tahun berapa, dikurangi 3 kan sekolahnya pendidikan ya. Nah, SD tahun berapa. Nah ini SMP tahun berapa, nama SMP-nya apa gitu. PGRI tahun lulusnya tahun berapa? 2010 berarti 97 Pak. Nah, ini ketinggalan ya. Ini apa? Di manakah sekolah dalam negeri, luar negeri, dalam negeri. Dan ini nama SMP udah. Nah, terus ini kabupatennya nih belum diisi. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oh, bukan. Oh, benar Jawa Barat. Kemudian kabupaten Purwakarta. Udah ya? Kemudian tambah lagi ya? Tambah lagi berarti dalam negeri ya. Kemudian ini SMA sederajat ya. Kemudian di situ nama SMA-nya diisi. Ya, sederajat itu bisa SMK, bisa MAN, Madrasah Negeri ya. Namanya juga sederajat. Kemudian kabupatennya itu Jawa Barat dulu ya, provinsi, kemudian kabupaten. Udah, tahun lulusnya situ ada pilihannya tuh. Tahun berapa SMA? Oh, tahun 2010 ya. Udah. Nah, cek lagi. Di sini kan ada keterangannya, dicek lagi dari atas dulu, dari atas. Siapa tahu yang kelewat. Oh, kan kelewat ya gitu. Tahun lulusnya belum diisi ya. SD tahun berapa lulusnya? 23. Nah, SD sudah. Kemudian SMP sudah, SMA sudah. Nah, selanjutnya ya. Nah, alhamdulillah berarti udah keterima. Ini udah keempat ya yang daftar SKCK, riwayat pendidikan udah diisi SD, SMP, SMA. Makasih Pak, ini videoin ya.